Demikian pula cahaya hidayah itu menyinari hati seorang sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Zaid bin Harithah al-Kalbi. Ia adalah maula Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sejak lama hidup dalam rumah beliau, merasakan kelembutan kasih sayang dan bimbingan yang tidak pernah ia temukan sebelumnya. Dahulu, ketika Zaid masih dalam usia belia, ia pernah menjadi tawanan, lalu berpindah tangan hingga akhirnya dibeli oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memperlakukannya sebagai hamba, melainkan memerdekakannya dengan penuh kemuliaan, kemudian mengangkatnya sebagai anak angkat yang sangat beliau cintai. Karena itulah orang-orang Quraisy menjulukinya dengan sebutan Zaid bin Muhammad, sebab pada masa itu kedudukan anak angkat dianggap sama dengan anak kandung. Ia dinasabkan kepada ayah angkatnya, berhak mewarisi dan diwarisi. Maka Zaid pun tumbuh besar dalam naungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, merasakan kehangatan seorang ayah dan kesetiaan seorang guru yang membimbingnya dengan penuh kelembutan. Di samping itu, seorang wanita mulia yang sejak lama telah mengasuh Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya, yakni Ummu Aiman, wanita yang tidak pernah lelah mencurahkan kasih sayang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, juga segera menyambut seruan Islam. Ia yang pernah menimang dan menjaga Nabi kecil hingga beranjak dewasa, kini kembali menjadi bagian dari barisan pertama yang meneguhkan risalah beliau. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menikahkan Ummu Aiman dengan Zaid bin Harithah, sehingga keduanya menjadi pasangan yang penuh berkah. Dari pernikahan itu lahirlah seorang putra yang kelak akan mengukir sejarah dalam medan jihad, yakni Usamah bin Zaid. Dialah hibbu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, buah hati dari seorang sahabat yang paling dikasihi Nabi sallallahu alaihi wasallam, hingga ia pun tumbuh dalam pelukan cinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri. Adapun sosok pertama di luar lingkaran keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disinari cahaya iman adalah Abu Bakar bin Abi Quhafah At-Taimi Al-Quraisy radhiyallahu anhu. Ia adalah sahabat akrab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak sebelum kenabian, seorang yang mengenal beliau dengan mata hati yang jernih, sehingga tiada satupun rahasia budi pekerti Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersembunyi darinya. Ia telah lama menyaksikan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup di tengah masyarakat Quraisy, selalu jujur dalam perkataan, mulia dalam pergaulan, dan senantiasa amanah dalam setiap titipan. Tidak pernah ia mendapati kebohongan, celah ataupun cacat pada diri kekasih Allah itu. Maka tatkala pertama kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan risalah sucinya, hati Abu Bakar tidak ragu sekejap pun. Dengan penuh ketulusan ia menjawab seruan itu seraya berkata, "Bi abi anta wa ummi ahlas sidqi anta, Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah." Demi ayah dan ibuku, sebagai tebusanmu, engkau adalah as-sadiq, tiada pernah berdusta. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Maka berbahagialah bumi Mekkah ketika lisannya mengucapkan kalimat tauhid.
karena di sanalah lahir seorang As-Siddiq yang dengan segenap hatinya membenarkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tanpa menunggu tanda, tanpa meminta bukti, tanpa memerlukan hujjah, selain kebenaran yang ia saksikan dalam pribadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar adalah seorang bangsawan Quraisy yang terpandang, berharta luas, berakhlak halus, dan menjaga kesucian dirinya dari keburukan jahiliyah. Ia seorang yang dermawan, lembut tutur katanya, lapang jiwanya, dan disenangi oleh kaumnya karena kebaikan pergaulannya. Kaum Quraisy menaruh hormat kepadanya, sehingga ucapannya didengar dan keputusannya disegani. Oleh sebab itu, kedudukannya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam laksana wazir yang setia mendampingi Raja Agung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikannya teman bermusyawarah, tempat berbagi rahasia, dan penopang dalam segala urusan dakwah. Tidak mengherankan bila Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Wa qala fi haqqih ma da'autu ahadan ilal Islam illa kanat lahu qabwatun ghaira Abi Bakr." Tidaklah aku mengajak seseorang kepada Islam melainkan ia menunjukkan keraguan dan penolakan terlebih dahulu, kecuali Abu Bakar. Ia tidak pernah ragu dan tidak pernah menunda, melainkan segera beriman. Maka jadilah Abu Bakar radhiyallahu an tiang pertama yang kokoh bagi agama ini, penolong awal bagi risalah kenabian, dan sahabat yang kelak mendapat gelar mulia dari langit, As-Siddiq, pembenar sejati yang tak tergoyahkan. Adapun dakwah pada permulaannya dilakukan dengan penuh kelembutan dan kerahasiaan, sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui bahwa bangsa Arab yang telah lama terhijab oleh gelapnya jahiliyah, bila dikejutkan dengan perkara sebesar risalah langit ini, niscaya hati mereka akan terguncang dan lidah mereka akan menolak dengan keras. Maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun memilih jalan hikmah, menyeru secara perlahan hanya kepada orang-orang yang beliau percaya, yang hati mereka masih suci dan siap menyambut cahaya. Dalam sunyi yang penuh rahasia itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an ikut melangkah seiring dengan gurunya dan kekasihnya. Dengan penuh kelembutan dan ketelitian, ia mendatangi sahabat-sahabatnya yang ia kenal hatinya bersih, akalnya jernih, dan tabiatnya lurus. Kepada mereka ia bisikkan kabar agung itu, bahwa Allah Esa tiada sekutu baginya dan Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah utusannya. Maka benih iman mulai tumbuh dalam dada-dada pilihan. Dari seruan Abu Bakar, masuk Islamlah tokoh-tokoh besar Quraisy yang kelak menjadi bintang-bintang gemilang dalam sejarah Islam Sallallahu Alaihi Wasallam.